bisa hidup sukses dan settle untuk di kemudian hari, ya. Ya harus dirubah dari sekarang. Pertama apa? Jauhin orang-orang yang kayak si Fadel ini, keluarga pembonsai. Itu Fadel itu keluarga pembunuh loh. Bisa dicek di Google. Jadi omnya dia itu ngebunuh keluarga plus anak kecil. Kalau nggak salah dihukumnya seumur hidup. Maksudnya gua tuh juga tidak bisa bilang bahwa apa ya, harus kata-katanya harus sederhana ya. Eh, Maksudnya ya siapa aja boleh deket gitu kan. Tapi kalau untuk dijadiin, ya tapi kalau untuk dijadiin pasangan atau apa, emaknya aja yang udah selektif aja masih ditipu sama laki. Padahal mukanya nggak ada yang kayak Hanoman atau kayak Beruk ya kan. Tapi masih ditipu gitu kan. Apalagi yang kayak Hanoman gitu, yang kayak Beruk gitu ya kan. Setidaknya kita juga harus bisa selektif untuk memilih pasangan. Even though nantinya kedepannya tidak lancar, tidak mulus, ya sudah nggak apa-apa. Tapi harus dilihat background keluarganya. Alhamdulillah background keluarga gue mungkin yang hancur gue doang pernah masuk penjara. Selebihnya keluarga gue itu rata-rata berpendidikan tinggi. Bahkan gue punya tante yang dia profesor sekarang. Dan dia sekarang sudah profesor, sekarang dia udah punya apotik di daerah Bogor, ya kan. Kalau dari keluarga gue selalu mentingin satu pendidikan. Biar bagaimanapun pendidikan itu penting. Untuk apa sih pendidikan itu penting? Ya untuk bekal diri sendiri, bukan untuk orang lain. Untuk bekal diri sendiri. Makanya kenapa keluarga gue itu selalu, mungkin di keluarga gue yang gak ada S1-nya itu gue. Karena gue tuh D3 itu gak lulus, karena gue memilih jalan gue, karena gue mau kayak gini, gue pun pernah kelas sama orang tua gue ya. Dan gue membuktikan sama orang tua gue bahwa gue bisa sukses lebih dari kalian atau lebih dari siapapun. Dan akhirnya gue buktikan. Sekarang gue sukses, menurut gue sudah sukses menurut gue. Tapi kalau menurut orang lain gue belum sukses, ya itu menurut orang lain. Kita kan gak bisa tutup mulut orang satu-satu, ya kan? Jadi kalau mau deket sama orang, kita harus lihat apanya ya? Bebet bibit bobot. Bebet bibit bobotnya. Itu penting. Kenapa? Karena itu untuk berkelanjutan ke depannya. Kalau dari backgroundnya saja sudah tidak baik, ya kan? Biar bagaimanapun, misal omnya dia yang membunuh, gitu kan? Tapi kan itu darahnya, maksudnya keluarganya, gitu kan? Otomatis kan pasti pertama, oh orang-orang ini keras berarti. Ya buktinya itu anak digebugin, ya kan? Digebukin, diancam, dipaksa, dijadikan sapi perah, ya kan? Tapi menurut lo ini dia di bawah tekanan gak sih? Kalau menurut gua, yolo, gua ini kan detektif ya. Jadi gue sudah pegang semua bukti-bukti yang ada. Gua ini kalau walaupun mulut gua ini bilang, oh ya saya tidak mau terima anak itu lagi. Tapi gua masih punya hak untuk mengecek apapun yang terjadi. Ya, kalau ditanya, ya gua memang nggak mau terima dia lagi. Kenapa? Karena sudah banyak sekali kebohongan-kebohongan. Udah bikin gemparnya luar biasa gitu kan. Indonesia loh. Keluarga gua yang nggak pernah aneh-aneh dibawa-bawa, dibilang keluarga ini itu segala macam. Padahal neneknya, tantenya, omnya itu sayang semua sama dia. Nggak ada yang nggak sayang. Kenapa semua pada sayang sama dia, termasuk teman-teman gua? Karena satu-satunya cucu perempuan itu ya cuman dia. Oke. Ngerti gak? Dia tuh satu-satunya cucu perempuan. Apapun yang diminta itu pasti terwujud. Nggak mungkin nggak. Terus kalau ada orang juga yang bilang, ya anak kan cerminan orang tua. Dengar ya, gue punya temen rata-rata baik semua. Tapi ada orang tuanya yang bejat, tapi anaknya memilih untuk baik. Ada orang tuanya baik banget, mengerti dengan agama lah, pokoknya udah hatam lah tentang agama. Ternyata anaknya hancur, ya kan? Jadi gue kadang-kadang suka nggak ngerti sama netizen. Kadang-kadang mengartikan buah nggak jauh jatuh dari pohonnya. Pohon yang mana? Jatuhnya kemana? Banyak lah, kita nggak usah. Jadi gini, gue kasih contoh satu, anaknya
Pak Haji Roma Irama deh. Pak Haji nggak pakai narkoba kan? Tapi anaknya 2 kali di penjara kasus narkoba. Pak Haji saya nggak ikutan nih, Niki yang ngomong. Ya itu kan udah masuk ke berita-berita. Iya. Kan benar. Kalau Lidopis. selagi beri omongan yang itu sudah tersebar luas di berita, nggak ada masalah. Nah itu contoh aja, itu contoh. Mana lagi contoh? Banyak sebetulnya di lingkungan gue itu. Makanya gue tuh kadang-kadang suka bingung sama netizen tuh. Terus ada lagi yang bilang, iya lu harusnya bayarin dong. Ada tuh si apa Germo ya apa sih ngomong. Ya itu kewajiban sebagai orang tua. Gue kasih tahu ya. Gue itu yang ngandung dia 1 sampai 9 bulan. Dia itu gue lahirkan secara normal. Ya, dari rohnya ditiupkan sama Tuhan, gue bersumpah bahwa gue akan jadiin itu anak. Ya, terus tiba-tiba anak itu kan berulah, ya kan, bikin gempar satu Indonesia. Terus tuh nenek-nenek Germo itu ngomong, iya itu kan kewajiban anak. Banyak kok anak-anak begini begitu. Jangan disamain sama lingkungan elu, Germo. Kalau lingkungan elu mungkin Germo, Elsie, Lonte, Dongdot, ya begitu semua kelakuannya. Kalau di lingkungan gua nggak ada yang begitu. Itu suatu hal yang tabu. Kalau anak masih di bawah umur, di Indonesia itu baru bisa dikatakan dewasa ketika umur 20 atau 21. Ya, belum bisa, itu belum dewasa. Jadi makanya kalau ada yang mau ikut campur, setidaknya ya ngomongnya tuh gimana ya, susah juga ya, namanya juga orang kampung ya, gue juga nggak ngerti. Tapi banyak orang kampung pun yang pinter gitu, gue nggak ngerti. Yang satu itu kan getol banget, selalu komentarin tentang gue ya. Tapi dia kalau ngomong suka nggak ngaca gitu. Dia menyamaratakan anak-anak hancur yang ada di lingkungannya dia. Jangan disamaratakan, jangan dipukul rata. Karena anak-anak yang hancur di lingkungannya dia berbeda dengan anak-anak yang hancur di lingkungan gua. Kalau anak-anak yang hancur di lingkungan gua, anak-anak yang hancur sesuai umurnya. Apa sih sesuai umurnya? Misal, pergi pulang malam. Berbohong. Bilangnya mau ngerjain PR, tapi ternyata pergi nongkrong. Itu menurut gua nakal. Gitu, pura-pura sakit, nggak mau belajar. Itu nakal. Lah kalau di lingkungannya si Germo nenek itu kan dia sudah terbiasa dengan hidup dongdotnya, lonte-lontenya, ya kan, atau dia brong setelah hidupnya bebas. Mungkin dia biasa ngelihat anak umur 13 tahun, 14 tahun bersetubuh gitu kan dengan lawan jenis. Itu menurut dia hal biasa. Atau anak kecil hamil di luar nikah, menurut dia hal lumrah. Tapi tidak di lingkungan gua. Tidak juga di lingkungan lu dong, Yolo. Karena kita sedari dini pun sudah mengajarkan bahwa hal-hal tersebut tidak boleh dilakukan sebelum kamu cukup umur. Ketika kamu sudah cukup umur tuh berapa sih? Sekali lagi gue kasih tahu. Cukup umur itu di Indonesia itu 20 sampai 21 tahun, bukan 17 tahun. Jadi setidaknya gini loh guys, kalaupun kitanya hancur, walaupun kitanya nakal, kita harus memberi standar baru gitu loh. Standarnya nakal buat anak-anak kita tuh seperti apa. Jangan sampai anak kita tuh nakalnya seperti kita gitu loh. Nah itu juga nggak bisa disamain ya Yolo. Iya. Karena gue kecilnya tuh nggak nakal kayak gitu. Lu boleh tanya ya, kalian boleh tanya nih ya, pasti kalian ada yang record. Kalian tanya di perumahan Binong Permai, Karawaci, di Blok B. Karena saya kecil dan besar di sana. Tanya sama tetangga-tetangga di sana. Nikita Mirzani nakalnya kayak gimana sih? Nakalnya gue waktu masih kecil itu adalah panjat pohon. Nah, kayak ada juga nih ya beberapa ada cerita yang lewat di FYP. Ada seorang kita let's say PSK lah ya. Dia bekerja malam segala macam, tapi dia tetap nelfon anaknya. Iya nanti ibu pulang kerja, ibu nganter ngaji ya. Jadi maksud gue kalau misalnya yang DJ itu mewajarkan seperti itu ya jangan gitu loh Bu. Ya makanya itu biarlah dia gitu. Mungkin di lingkungannya dia atau di kehidupannya dia seperti itu. Jadi hal itu lumrah ya. Kita nggak bisa pukul rata orang-orang.
Karena mungkin hidupnya biasa dengan kesederhanaan, ya kan? Lingkungannya, kawasannya, bertemu dengan siapanya. Kita kan nggak tahu, ya kan? Tapi jangan disamain anak elu dengan anak gua nih.